Mengikuti perintah Halishela, jajaran kuil penguasa cahaya bertindak dalam sekejap. Sementara formasi militer tidak dalam kekacauan apapun, segala macam tanggapan sudah siap. 60.000 patroli melepaskan senjata mereka, meningkatkan cakupan pencarian dan kewaspadaan, dan ingin mengejar penyergapan lawan. Pada saat yang sama, semua latihan dikirim pada saat yang sama, langsung membombardir kelompok Ksatria. Teknik bola api yang dimiliki dunia ini, alat serangan paling sederhana, telah mengalami perubahan kualitatif di bawah pengembangan banyak pusat kekuatan di pavilion koleksi sutra kuil penguasa cahaya. Mungkin digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan trik ini tidak memuaskan. Tetapi di kuil penguasa cahaya, puluhan ribu orang menggunakannya pada saat yang sama, yang merupakan konsep yang sama sekali berbeda. Teknik kekuatan dan teknik kekuatan tidak akan melemahkan satu sama lain karena atribut yang berbeda. Tetapi juga karena teknik bola api ini adalah yang paling sederhana dan termudah untuk mengontrol waktu casting. Semua orang melakukannya bersama-sama. Ini bisa dianggap sebagai bola api yang telah diperkuat puluhan ribu kali. Teknik sederhana, kasar, dan tidak membutuhkan banyak kekhawatiran. Saat api menyapu langit, Cari Seluo tercengang. Sekelompok orang percaya di kuil penguasa cahaya tertegun. Sebagian besar prajurit udang dan jenderal kepiting yang dipanggil oleh Apollo, Dewa Cahaya, jatuh seperti ini. Yang beruntung yang lolos adalah yang beruntung di pinggiran yang tidak diserang oleh kuil penguasa cahaya. Orang-orang di kuil Raja Cahaya tercengang, dan bahkan gerakan mereka membeku. Bagi para ksatria di bawah Apollo, Dewa Cahaya, ini hanyalah mimpi buruk. Ketika orang-orang percaya kuil cahaya bergerak, mereka masih bisa menertawakan teknik bola api yang seragam. Tetapi ketika bola api itu meledak di tengah kerumunan, dalam sekejap, semuanya berbeda. Sarana perlindungan yang mereka buka bahkan tidak menghentikan serangan bola api. Dan bahkan baju besi pada mereka langsung dimusnahkan. Diikuti oleh tubuh fisik mereka, dan proses ini, di mata orang-orang yang beruntung itu, meninggalkan bayangan besar di benak muda mereka. Ini setara dengan seorang anak kecil yang tiba-tiba mengambil palu seberat ratusan pound dan mengayunkannya ke arah Tianlinggai. Melihat murid-murid Temple of Light yang tertata rapi, orang-orang tersesat ini, dalam sekejap, keinginan mereka untuk bertarung runtuh. Lari, kabur. Yang beruntung panik, seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka melarikan diri dengan liar ke segala arah, dan mereka semua tidak bisa melihat posisi orang percaya di kuil penguasa cahaya. Ini hanya serangan babak pertama, dan ini hanyalah penghancuran para ksatria barisan depan. Halishela tidak pernah menyangka bahwa kemenangan pertempuran akan begitu sederhana, jadi dia segera memanfaatkan kesempatan itu. Semua orang menyerahkan tugas mereka sebelumnya, mendengarkan perintahku, menyerang formasi, dan menghancurkannya. Ratakan mereka. Mengaum. Deru raungan yang rapi dari orang-orang percaya di kuil cahaya, dan ketakutan yang datang dari tekanan hitam, secara langsung menyebabkan para ksatria ini berada dalam kekacauan. Pada saat ini, Diaken Apollo, Dewa Cahaya, akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat naik ke udara, mencoba memerintahkan orang percaya kuil untuk melawan. Selama penghalang di kuil ditampilkan, bahkan jika Dewa Utama datang, itu harus ditimbang. Jangan bergerak. Semua orang akan mengikutiku kembali ke kuil, membuka penghalang, dan menunggu penguasa cahaya, Apollo, kembali. Raungan dia akan begitu luar biasa. Cari Seluo juga memperhatikan lawan ini. Sekarang lawan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa memberi lawan waktu untuk istirahat? Segera mengangkat tangannya ke posisi Diaken. Tim 300 hingga 500. Berkumpul kembali. Lihat Diaken itu. Dan ikat dia ke sarang lebah untukku. Yang disebut Diaken bertemu dengan kecemburuan khusus. Para Diaken juga merupakan elit di sebuah kuil. Setidaknya mereka tidak bodoh. Diaken dari dewa yang sama pasti akan tidak puas satu sama lain. Dan jika Diaken dari dewa yang berbeda bertemu, pasti ada pertempuran yang mematikan. Jadi ada pertemuan khusus antara Diaken. Kata mata merah. Cari Seluo sekarang menangkap lawan yang dapat mengatur tim dan benar-benar menghancurkan harapan terakhir mereka. Ada 200 tim, dan semuanya melakukan latihan panah yang sangat sederhana. Tidak butuh banyak waktu bagi semua orang untuk memadatkan panah. Dalam sekejap mata, sederet anak panah yang padat terbang masuk, dan perhatian Diaken itu semua tertuju pada orang-orang percaya saat ini. Mereka terlalu berantakan. Apakah itu pertahanan atau reorganisasi? Itu sangat sulit, dan mereka mengaum begitu saja. Kecuali pengikut langsung Lord Apollo, Dewa Cahaya, tidak ada orang lain yang diizinkan memasuki kuil, dan mereka yang melanggar perintah akan dipenggal. Atas perintah Diaken, pembangkit tenaga listrik yang tidak terbiasa dengan pemandangan kacau seperti itu untuk waktu yang lama mengambil tindakan. Sayangnya, gerakan mereka masih agak lambat. Saat anak panah di langit melesat keluar dari sembunyi-sembunyi, Diaken merasakan bahaya dan segera memasang penghalang untuk menahan beberapa anak panah. Diakon juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa,
dan tidak masalah untuk dengan mudah menolaknya. Tetapi sebelum dia memiliki waktu untuk bersukacita, dia menemukan bahwa penghalang yang dia padatkan telah menghabiskan 70% dari kekuatan keyakinan di dalam tubuhnya. Susunan anak panah yang padat, jika tidak dilawan dan dipertahankan oleh daging, benar-benar bodoh. Dan hasil ini mengarah pada satu hal. Dia tidak bisa mengkonsumsi kelompok orang percaya ini dengan kekuatan yang sama, dan penghalang itu benar-benar hancur dalam sekejap. Bahkan dengan tubuh dewa, dia tidak bisa mengerahkan banyak keuntungan di depan orang-orang yang juga dewa, dan dia langsung menembus tubuhnya. Diakon itu menggertakkan giginya dengan getir, dan dia merasakan stabilitas dan keganasan pihak lain. Menekan langkah demi langkah, tidak memberinya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tubuh dewa memang lebih kuat dari tubuh fisik, namun luka yang bisa dilawan masih terbatas. Tidak ada yang bisa menolak diikat ke sarang lebah seperti ini. Dia ingin melawan, tetapi yang dia lihat adalah masa hitam orang percaya di kuil penguasa cahaya. Semuanya berpakaian rapi dan seragam, terlihat seperti tidak biasa. Seorang anggota. Diakon itu benar-benar putus asa. Dia melonggarkan mahkota yang penting, menundukkan kepalanya, dan melihat ke kuil yang telah dia jaga selama bertahun-tahun. Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Kegelapan menyelimutinya, dan tubuhnya jatuh dari langit, perlahan menghilang. Tanpa Diakon yang memimpin, sekelompok orang percaya tiba-tiba menjadi panik lagi, dan bahkan kepanikan itu diperparah dengan jatuhnya Diakon itu. Sekelompok orang percaya segera berubah menjadi burung dan binatang buas dan bubar. Pada saat ini, kuil penguasa cahaya akhirnya terdesak, memberikan pukulan fatal bagi raksasa kuil. Kalishero sedang penuh perhatian saat ini, dan di bawah perlindungan dua orang percaya setingkat dewa, dia mendesak dan memberi perintah. 100 regu pertama, segera musnahkan orang percaya yang tersisa. Regu ke-200, berkonsentrasi untuk memusnahkan pusat kekuatan di sini. Regu ke-300 hingga ke-500, segera menempati kuil. Dan regu ke-600 ikuti saya untuk menghancurkan Dewa Cahaya. Apo Dewa Luo seperti semua orang di regu lainnya. Tergantung situasinya, mendukung misi regu lain. Kuil penguasa cahaya saat ini lebih seperti mesin pembunuh yang dingin dan kejam,